Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Rima Eka Putri, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syekh M. Jamil Jambe, Bukit Tinggi, dengan NIM 2112500932. Pada hari ini, Selasa tanggal 7 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMK Teknologi Lengayang, kelas 10, dengan materi menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Ketua kelasnya hadir? Hadir. Ketua kelasnya hadir. Sebelum pembelajaran, Ibu akan minta kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa terlebih dahulu ya. Kajri, tolong memimpin doanya. Siap, gerak. Gerak. Gerak, gerak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tidak hadir pada pagi hari ini? Ada. Untuk memastikan itu akan mengecek hadirannya dulu ya. Itu akan absensi kalian. Ahyan Nasifa, Amisa Radila, Nazira Khairani, Novita Sari, Olivia Vanessa Fitri, Rani Nevitra, Wulan Rahayu, Zaskia Rufiana Rizki, Asifa, Opria Khalifa, Bagas Gushan, Fajri Ramadan Saputra, Ihsan Febriansa, Briliano Zifran, Rizky Hendra Wansa, Hakim. Sakit, Bu. Oh, jadi Hakim yang sakit ya? Iya, Bu. Kita doakan semoga Hakim lekas sehat dan bisa belajar bersama kita kembali. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum memulai pembelajaran, kita akan tadarus terlebih dahulu. Tadarusnya Ibu minta kepada Ahyan Nasifah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الصيادين وكان الشيطان لربه كفورا Sadaqallahul azim. Dan alhamdulillah tadarusnya sudah selesai kita laksanakan. Sekarang untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara Indonesia, terlebih dahulu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi gua harap anak-anak semua berdiri dan ikuti nanti lagunya bersama ya. Silakan berdiri. Silakan kalian duduk kembali. Apa materi kita sebelumnya? Membiasakan akhlak terpuji. Nah, materi kita sebelumnya yaitu membiasakan berakhlak terpuji, dan itu sudah kita bahas minggu kemarin. Dan untuk selanjutnya kita akan masuk kepada pembelajaran pemahaman bermakna, kesadaran akan segala tingkah laku atau perbuatan tidak baik. Memahami sifat-sifat ini penting agar kita dapat menghindari dan menggantinya dengan akhlak mulia. Pada pagi hari ini pembelajaran kita tentang menghindari sifat berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Tujuan dari pembelajaran tersebut, nanti setelah Anda mengikuti pembelajaran ini, Anda diharapkan mampu menganalisis manfaat menghindari sikap berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Selanjutnya, Anda dapat menghindari sikap hidup berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Serta Anda dapat juga mengimplementasikan sikap dari berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Metode pembelajarannya adalah discovery learning, teknik penilaian penugasan tertulis.
Sebelum Ibu menerangkan lebih mendalam kepada Ananda semua, marilah kita tonton terlebih dahulu video berikut ini. Islam melarang perilaku berlebih-lebihan atau melampaui batas, israf dan boros takdir dalam membelanjakan harta. Keduanya termasuk perbuatan setan. Sebaliknya, Islam menganjurkan umatnya untuk hidup bersahaja, seimbang dan proporsional. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Al-Isra ayat 26-27 yang artinya, dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Contoh perilaku tabdzir dan israf. Contoh dalam makan dan minum, mengambil baju berfoya-foya. Dampak negatif sifat hidup berfoya-foya antara lain terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan duniawi, melalaikan akhirat, menimbulkan sifat iri, dengki dan pamer, dapat memicu frustasi apabila hartanya habis, dan berpotensi menimbulkan sifat kikir. Cara menghindari sifat hidup berfoya-foya yaitu antara lain membelanjakan harta sesuai dengan skala prioritas kebutuhan, membiasakan bersedekah dan membantu orang lain, bergaya hidup sederhana, selalu bersyukur, bertindak selektif dan terencana, bersikap rendah hati. Garis selanjutnya yaitu pembahasan tentang menghindari sifat riya dan sum'ah. Secara bahasa, sum'ah berarti memperdengarkan. Secara istilah, sum'ah yaitu memberitahukan atau memperdengarkan amal ibadah yang dilakukan kepada orang lain agar dirinya mendapat pujian atau sanjungan. Sedangkan riya secara bahasa berarti menampakkan atau memperlihatkan. Secara istilah, riya yaitu melakukan ibadah dengan niat supaya mendapat pujian atau penghargaan dari orang lain. Riya dan sum'ah merupakan sifat tercela yang menyebabkan amal ibadah menjadi sia-sia. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 264. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya atau pamer kepada manusia dan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya, orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Adapun macam-macam riya dilihat dari segi tingkatan itu ada dua, yaitu riya kholis, artinya ibadah hanya untuk mendapatkan pujian dari manusia semata. Yang kedua, riya syirik, yaitu melakukan suatu perbuatan karena niat menjalankan perintah Allah dan sekaligus ingin mendapatkan sanjungan dari orang lain. Kemudian dilihat dari segi bentuknya, riya dalam niat seperti halnya dalam contoh seseorang berkata ia ikhlas dalam beribadah karena Allah padahal hatinya tidak demikian. Kemudian riya dalam perbuatan, contoh seseorang memperlihatkan tanda hitam di dahi agar disangka sebagai ahli sujud. Kita bahas di sini tentang ciri-ciri, dampak negatif, dan cara menghindari sifat riya dan sum'ah. Adapun ciri-cirinya yaitu selalu menyebut dan mengungkit amal yang baik yang pernah dilakukan. Kemudian beramal hanya sekedar ikut-ikutan baiknya. Kemudian dampak negatifnya yaitu muncul rasa tidak puas atas amal yang telah dikerjakan, muncul rasa gelisah saat melakukan amal kebaikan, merusak nilai pahala dari suatu ibadah bahkan bisa hilang sama sekali, mengurangi kepercayaan dan simpati dari orang lain, menyesal apabila amalnya tidak diperhatikan oleh orang lain, kemudian menimbulkan sentimen pribadi dari orang lain karena adanya perasaan iri dan dengki. Bagaimana cara menghindarinya? Yaitu yang pertama, meluruskan niat, kemudian menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak rasa syukur, memperbanyak ingat kematian, dan selalu membiasakan hidup sederhana. Selanjutnya kita membahas tentang menghindari sifat takabur. Takabur adalah sikap seseorang yang menunjukkan sifat sombong atau merasa lebih kuat, lebih hebat dibanding orang lain. Orang takabur selalu meremehkan dan merendahkan orang lain.
mengakui kehebatan dan keberhasilan orang lain dan menolak kebenaran. Pendapat orang lain dianggap tidak ada gunanya dan tak mau menerima saran dari orang lain. Sifat takabur termasuk penyakit hati yang sangat dibenci oleh Allah SWT karena membuat seseorang ingin terus-menerus menunjukkan kehebatan dirinya di hadapan orang lain. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 36 yang artinya, tetapi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Kemudian dampak negatif dan cara menghindari sifat takabur. Yang pertama yaitu dampak negatif sifat takabur, dibenci oleh Allah SWT dan Rasulnya, dibenci dan dijauhi oleh masyarakat, mata hatinya terkunci dari yaitu menyadari kekurangan dan kelemahan dirinya, menyadari bahwa hidup di dunia hanya sementara, berusaha selalu menghargai orang lain, bersifat rendah hati yaitu tawadhu, dan selalu ikhlas dalam melakukan ibadah. Kita bahas selanjutnya tentang menghindari sifat hasad. Hasad adalah sifat seseorang yang merasa tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain karena memperoleh suatu nikmat dan berusaha menghilangkan nikmat tersebut. Sifat ini muncul pada diri seseorang dikarenakan adanya rasa benci terhadap segala sesuatu yang dimiliki orang lain, baik berupa harta benda ataupun jabatan. Misalnya ketika ada teman membeli gadget baru, kalian merasa tidak senang dengan keadaan tersebut, sedangkan kalian belum bisa mempunyai barang tersebut. Berikut beberapa jenis sifat hasad. Menurut Imam Ghazali, ada 3 jenis hasad yang membahayakan manusia, yaitu mengharapkan hilangnya kenikmatan yang dimiliki orang lain dan ia mendapatkan nikmat tersebut, mengharapkan hilangnya kebahagiaan orang lain sekalipun ia tidak mendapatkan apa yang membuat orang tersebut bahagia. Asalkan orang lain jatuh menderita, maka ia merasa bahagia. Merasa tidak ridho terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah SWT kepada orang lain, meskipun ia tidak mengharapkan hilangnya nikmat dari orang tersebut. Ia benci apabila orang lain dapat menyamai atau melebihi apa yang diterimanya dari Allah SWT. Adapun cara menghindari sifat hasad yaitu meyakini keadilan Allah SWT, memperbanyak rasa syukur, menjaga sifat rendah hati tawadhu, senang membantu orang lain, mempererat tali silaturahmi, dan selalu mendahulukan kepentingan umum. Berikut adalah penerapan karakter. Setelah mengkaji materi meraih hidup mulia dengan menghindari sifat berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad, diharapkan siswa dapat menerapkan karakter dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, yaitu selalu bersifat tawadhu dalam kehidupan sehari-hari, yang mencerminkan nilai karakter beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Kemudian menggunakan harta kekayaan untuk bersedekah dan membantu orang lain dengan mencerminkan nilai karakter peduli sosial. Bekerja sama dengan teman dalam mengelola majelis taklim virtual yang mencerminkan nilai karakter gotong royong. Kemudian menghindari sifat merasa lebih hebat dari orang lain yang menunjukkan nilai karakter rendah hati. Dan berikutnya yaitu selalu bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan pribadi tanpa menggantungkan pada orang lain yang mencerminkan nilai karakter mandiri. Demikianlah materi yang kita bahas tentang sifat berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan manfaatnya dari pembahasan materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran perilaku dari berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Semoga Ananda bisa nanti menghindari perilaku-perilaku tersebut di dalam kehidupan sehari-hari. Kita masuk kepada menghindari sikap hidup tercela, yaitu berfoya-foya. Jadi poin satunya di sini berfoya-foya atau israf, atau juga disebut juga dengan mubazir. Pengertian dari berfoya-foya tersebut adalah sikap hidup berlebihan dalam menggunakan harta atau waktu hanya untuk kesenangan semata tanpa ada manfaatnya sama sekali. Di sini Dalil menjelaskan dalam Quran surat Al-Isra ayat 27 yang artinya sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara-saudara setan. Konteks aktualnya yaitu
gaya hidup konsumtif di media sosial seperti membeli barang demi gengsi, serta nongkrong berjam-jam di kafe yang mewah. Tercela yang selanjutnya yaitu ria. Pengertian ria di sini, ria adalah melakukan amal ibadah dengan tujuan ingin dipuji orang lain. Contoh perilaku yang dapat dilakukan untuk menghindari perilaku ria tersebut diantaranya: 1. Memperbaiki niat setiap beribadah dan beramal hanya untuk mendapatkan ridhonya Allah, bukan pujian oleh manusia. Selanjutnya perilaku tercela yang ketiga yaitu sum'ah. Pengertian sum'ah di sini, sum'ah adalah menceritakan kebaikan diri sendiri agar terdengar oleh orang lain dan mendapatkan pujian. Contoh aktualnya, siswa bercerita berulang-ulang bahwa ia sering membantu guru agar terlihat baik. Dan juga contoh selanjutnya, orang menyanjung dirinya sendiri di grup WhatsApp mungkin agar dianggap paling hebat dan paling pintar. Berikut contoh perilaku menghindari sikap sum'ah. Di antaranya yaitu 1. Membiasakan beramal dan beribadah secara tersembunyi tanpa memberitahu atau memperlihatkannya kepada orang lain. 2. Memperbaiki niat agar ibadah hanya mendapatkan ridhonya Allah, bukan pujian dari manusia. Perilaku yang keempat yaitu takabur. Pengertian takabur di sini, takabur adalah merasa diri lebih tinggi atau lebih baik dari orang lain sehingga merendahkan orang lain. Contoh aktualnya, siswa yang meremehkan teman karena nilainya rendah. Orang kaya yang tidak mau bergaul dengan orang miskin mungkin karena gengsi. Berikut contoh perilaku menghindari sikap takabur yang dapat dilakukan sesuai ajaran agama Islam. Yang pertama, selalu menyadari bahwa semua kelebihan dan nikmat yang dimiliki berasal dari Allah, bukan hasil usaha sendiri. Yang kedua, tidak meremehkan atau merendahkan orang lain, apalagi karena perbedaan harta, ilmu, atau status sosial. Yang ketiga, rajin bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang diperoleh sehingga hati terhindar dari kesombongan. Contoh yang keempat, selalu berbuat baik dan berbagi dengan sesama sebagai wujud kerendahan hati. Yang kelima, mengingat bahwa kehidupan di dunia hanya bersifat sementara dan tidak ada lagi yang kekal selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menerima kritik dan saran dengan lapang dada tanpa merasa lebih tinggi atau benar sendiri. Berdoa memohon agar hati dijauhkan dari sifat sombong dan ditanamkan sifat rendah hati. Perilaku tercela yang terakhir yaitu hasad atau iri dengki. Pengertian dari hasad di sini, tidak senang terhadap nikmat yang dimiliki orang lain, bahkan berharap nikmat itu hilang dari orang tersebut. Seperti hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang artinya, janganlah kalian saling hasad, jangan saling membenci, dan jangan saling membelakangi. Contoh aktualnya, teman iri karena sahabatnya mendapatkan juara kelas lalu menjauhinya. Dan contoh selanjutnya, sesama pedagang yang iri ketika tetangganya laris jualannya. Berikut adalah contoh perilaku menghindari diri dari sifat hasad. Di antaranya, selalu mengingat bahwa segala rezeki dan nikmat dari Allah diberikan dengan adil, sehingga tidak perlu iri hati terhadap nikmat orang lain. Yang kedua, memperbanyak ibadah dan mendekatkan
Ibu semangat. Masih ingat kalian kepada kelompok yang telah terbentuk kemarin? Masih. Sekarang duduk di kelompoknya masing-masing ya. Silakan didiskusikan dengan teman sekelompok.
diskusi dari kelompok 4. Apakah ada yang bertanya? Tidak. Kalau tidak, kami tutup dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan apresiasi kepada kelompok 4. Sampai di sini ada pertanyaan? Berarti kalian sudah paham dengan materi yang Ibu sampaikan? Sudah. Alhamdulillah. Silakan dikumpulkan LKPD-nya ke depan. Nah, sekarang kalian kembali ke tempat duduknya semula. Masih semangat? Masih. Kita breaking terlebih dahulu, silakan berdiri. Kita cek sekali lagi semangatnya. Tepuk semangat. Silakan duduk kembali. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Berarti kalian sudah paham dengan materi yang disampaikan? Sudah. Tidak ada pertanyaan. Untuk lebih mengukur pengetahuan kalian tentang pelajaran yang telah Ibu sampaikan tadi, Ibu ada beberapa pertanyaan dan kalian akan menjawabnya. Pertanyaan ini akan Ibu bagikan satu per orang ya, bukan per kelompok. Silakan kalian cek. Kalian jawab ya. Ada yang sudah selesai? Kalau sudah selesai, silakan dikumpulkan. Kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang menghindari perilaku berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, serta hasad tadi. Bersama-sama ya. Kesimpulan yang pertama, yang kedua, yang ketiga, bagaimana perasaan Anda setelah pembelajaran tadi? Senang. Alhamdulillah senang. Semoga pembelajaran yang Ibu terangkan tadi, yang kita bahas tadi, dapat bermanfaat di dalam kehidupan Anda sehari-hari. Minggu depan
kita akan mempelajari materi selanjutnya, yaitu tentang asuransi bank, koperasi syariah untuk perekonomian umat dan bisnis yang maslahah. Di sini ada pertanyaan? Tidak. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ketua kelas, tolong dipimpin untuk membaca syukurnya. Siap. Hormat pada guru, berat. Tegak, berat.